tajhizil mayit, yaitu mengurus mayit. Hukmu tajhizil mayit, hukum daripada mengurus mayit. Kade hukum daripada mengurus mayit enda, tajhizul mayiti fardu kifayah. Mengurus mayit itu hukumnya fardu kifayah. Wahwa, dan dianya khasluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafankannya, wa salatu alaihi, dan mensolatkan atasnya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jadi enda ibu dan bapak yang berbahagia, pelajaran kita pada malam yang berbahagia enda mengulang kaji masalah mengurus mayit. Hukumnya mengurus mayit dain kita bacakan, yaitu fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah baringgo sama kita ketahui bahwa moda fardu ain kewajiban orang per orang. Ise mengkajokan dapat pahala ia, ise mendadingkan dapat dosa ia. Tapi kalau fardu kifayah adalah kewajiban umum, kewajiban satu kampung. Apabila tidak ada satu orang pun sadakalak pada mengurus mayit enda, maka seluruh warga di kampung itu berdosa. Tapi apabila sudah diurus oleh satu orang, memandikan, mengkapani, mensolatkan, sah sadakalak menyembayangkan, sah satu orang sah. Tapi semakin dua semakin afdal. Menyalatkan dan mengkuburkan, boleh sah sadakalak mengkuburkan, sah. Kebetulannya tading di hutan, suami istri, anak-anak udah lot, meninggal si suami atau meninggal si istri, ise mengurus sadakalak keca, peridi kena, sembayang kena, kapanina, sembayang kena, kubuh kena. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, kadang-kadang lot kita bagi dengan istilah mayit, istilah jenazah. Jadi hampir sama tapi berbeda. Biasanya yang disebut dengan mayit itu adalah mayit do kalak. Ini kalak meninggal dunia. Kalak meninggal dunia, taring kena dunien, taring kena sapona, taring kena anakna, taring kena kebunna, taring kena motorna, pokoknya isi dunia taring kena meninggal dunia. Tapi kalau jenazah biasanya disebut kalak, yaitu ketika mayit itu sudah diurus, dinaikkan ke atas kerenda, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Ini gelah nanggo jenazah. Memang hampir sama, cuman ini mau ya perbedaan. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, masuk kepada berikutnya hukum syahid. Hukum mengurus orang mati syahid. Mati syahid. Kade mati syahid enda, asyahidu huwa man mata fi ma'rakatil kuffar. Yang dikatakan mati syahid adalah orang yang mati pada memerangi orang kafir, membela Islam, membela agama, mempertahankan agama. Zaman Rasulullah kah iya,
berperang. Jadi kalau yang mati syahid, mati syahid adalah ma'rakatil kuffar, matinya di medan perang melawan yaitu orang kafir, mempertahankan Islam, mati. Jadi kalau mati syahid wa hukmuhu annahu la yuhassalu wa la yusalla alaihi bal yukaffanu wa yudfanu faqat. Kalau yang mati syahid berperang di medan perang membela agama Allah melawan orang kafir, hukumnya la yuhsalu wa la yusalla alaih, tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Lagi buku nengok bal yukaffanu wa yudfanu faqat, tapi hanya dikapani dan dikuburkan saja. Dua kecabana, oda diperidi, oda disembayangkan. Moda kalak mati syahid. Jadi ia oda diperidi, oda disembayangkan. Lagi dikunaikan keca yukfanu wa yudfanu, dikapani dan dikuburkan. Madawah-dawah baju nandai balut, balut, dikapani, kemudian dikuburkan. Ya bukunya no sebegi Ustaz, karena kalak mati syahid dahohna ini lumuran darah yang lot di bajuna, yang lot di tubuhna, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mati syahid. Dan pahala mati syahid ibu dan bapak luar biasa. Orang yang mati syahid, pertama dia akan dijanjikan masuk surga. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid akan diberikan syafaat, memberikan syafaat 70 keluarganya akan ditenggona, akan ditahikna lumah masuk surga. Luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid. Bahkan mora kita buka tole kitab yang lain seperti Fathul Qarib, lot 2 kalak yang oda diperidi, oda disembayangkan, mora hendah ada kita sebut dah. Enda kitab-kitab ibu-ibu ngen, kitab kedek. Kalau kita tengan di kitab-kitab lain seperti Fathul Qarib, di lot 2 macam nina tidak dimandikan, tidak disolatkan. Yang pertama, janin yang mati fi batni ummihi, janin yang mati, yang meninggal dunia, yaitu dalam perut ibunya, lahir yami dunia nggak mati, oda diperidi, oda disembayangkan, lagi kunaikan ngoreca balut kubuh. Yang kedua dandai orang mati syahid. Kemudian kita sambung toleh hukmul janini ija kharaja maitan. Hukum janin anak yang ija kharaja maitan, yaitu keluar lahir ia maitan, sudah mati. Jadi hendak diperjelas toleh
Al janinu ija kharaja min batri ummihi, janin apabila lahir, apabila keluar dari perut ibunya maitan, sudah mati, hendak dok kena yuhassalu wa yukfanu wa yudfanu wala yusalla alaih. Hendak dok kena janin yang keluar, yang lahir dari perut ibunya sudah mati, diperidi, yuhassalu, dimandikan, wa yukfanu, dikapankan, wa yudfanu, dikuburkan, wala yusalla alaih, tapi tidak disembayangkan. Namun ibu dan bapak yang berbahagia, oleh ulama fikih merinci tole janin yang lahir dari perut ibunya yang diberi di enda adalah janin yang nggosoh 4 bulan. Nggosoh 4 bulan. 4 bulan. Karena janin yang golot 4 bulan di perut ibunya sudah ditiupkan ruh. Wa nufiha fihi ruh. Dan ditiupkan ke dalam janin itu oleh malaikat ruh. Adapun janin yang madeng soh 4 bulan alias 120 hari, maka janin endamo yang oda perlu diperidi, oda perlu disembayangkan, namun dikapani dan dikuburkan. Adapun janin yang mati ya lahir nggak mati, tapi nggak sempurna 4 bulan. Janin enda dimandikan, dikapani, dikuburkan, tidak disolatkan. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, wa ija kharaja hayyan fahuwa mislul kabiri, apabila janin ini lahir hidup, fahuwa kal kabiri, fahuwa mislul kabiri, maka dia seperti orang dewasa. Lahir ia, cukup ia 40 hari atau oda soh 40 hari, tapi ngeluh lahir, sangaya mesora tangis, maka ia seperti orang mislul kabir, seperti orang besar, orang dewasa, kune kalak dewasa, dimandikan, dikapani, disalatkan, dan dikuburkan. Ya madeng soh dam 40 madeng dah soh 4 bulan, let mayit bayi enda madeng soh 4 bulan, lahir hidup, sangaya tangis mati, atau sangaya kedap-kedip matana mati, atau sangaya menusu mati, atau sangaya bergerak-gerak mati, maka mislul kabiri, sama seperti orang dewasa, diperidi, dikapani, disolatkan, dan dikuburkan. Jadi
Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, toleh kita sambung wa aqallu ghuslil mayit, sekurang-kurang mandi mayit, ta'mimu badanihi sya'aran wa basyaran bil ma'il khalis ba'da izalatin najasah. Sekurang-kurang mandi mayit, buwe kalak ora dia pandai nina peridikan mayit, sebenarnya pandai ngokalak buen. Cuman ada betuhna, kuncina atau angkena. Sekurang-kurang mandi mayit, mengumumkan badannya, rambut dan kulit dengan air. Kena kata badan dan kulit si mayit lae, enggak sah sangguli. Basah badan si mayit, rambut dan kulitnya, tentunya diawali dengan niat memandikan enggak sah. Bang dipebalik Bang Oda, Bang pakai air 9 Bang Oda, Bang pakai hupranaka Bang Oda. Ini adalah sunnah. Sekurang-kurang mandi mayit, tekedeh noda misalnya kita tahdike mental sesak, isino pada pandai kampung diperidikan. Ini monya hukum asal memandikan mayit, asal sudah basah rambut dan kulit, nggak sah. Bil ma'il khalis, basah kulit dan rambut bil ma'il khalis, dengan air bersih lagi suci, tapina ba'da izalatin najasah, sampainya air yang bersih tadi ke rambut dan kulit sesudah menghilangkan najis. Murah dideng ngosi cemek nabang 3 kali kita guyuh madeng dihitung. Murah dideng najis, kencing atau gaid beraknya. Murah dideng ngosin cemek atau najis bang 30 kali basahike belum dihitung. Yang goda 10 kali start bang 10 kali. Sekurang-kurang mandi dai yaitu menyampaikan air kepada badan, rambut dan kulit sesudah menghilangkan najis. Ini mau kuncina. Orang yang ngelut najis di tubuhnya, go sangguli ambing, sangguli sampai basah, sah. Ya. Lagi bagi naik berkutuh bagi aku peridikan, ya bagi. Cuman leba, ya orang kutuh ni na. Bagian beli manuk ni, buwe kalau ambiakan beli manuk. Asal berputus halkum wal marih sah. Bang doholi menyembelih, bang dabahu. Orang no disyaratkan apabila orang yang menyembelih manuk itu orang sembayang, maka sembelihannya tidak sah. Orang syarat Nabi. Cuman sunat. Sunat membaca bismillah, menghadap kiblat, membaca sholawat, menajamkan pisau. Sunat. Wajibnya yaitu putus halkum wal marih. Ini mau gunanya kita belajar. Lain orang suhati. Ya aku orang suhati kube. Ya. Orang suhati kube bapak anak penyembelih manuk. Pas aku taruhkan mi imam, mi bilal, mi khatib. Lain orang suhati. Mora masalah sah
sah. Mang dosa lah kita ni sembayang. Sembelih na manuk halal. Halal ibu-ibu? Halal. Ya orang sohatiku lain cerita. Lain cerita. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, kita sambung tole dai sekurang-kurang memandikan mayit. Yaitu akmalul khusli, si mende peridikan mayit. Akmalul khusli huwa ayyuhassala witram bi qamisin wa fi khalwatin wa tahta saqfin wa ayyuhsala bi sidrin wa kapurin wa ala murtafi'in. Si mende menghidi mayit ini adalah ayyuhsala, memandikan mayit itu witir sekali atau telu kali. Witran sekali atau telu kali. Bekune sekalian. Kita peri dia dari takal sohminehe basah gorata sekali. Tolek kita peri di babonai somitruh 2 kali. Si mendena witir ganjil sekali atau teluka. Tapi moda kepekkan sekali 3 kali hambing maulang sangat 5 kali no. Bogoh semua ngakapnya itu. Moda sekali 3 kali ulang sangat 5 kali. Ini witran pi kamisin, pada pakaian ditutup. Ulang no mayit ini kita beli tidak berpakaian, tutup mayit ini. Asa ulang nahan menjadi coon kalak. Ya begenda be ugahna, begenda panona, begenda kurapna ulang. Tapi mayit ini diperidi pi kamisin, dengan tutup ia, tutup. Tutup. Kita tutup nakari kita bain kain begitu, kain panjang. 2 witran pi kamisin, pada pakaian. Maksud pakaiannya tertutup, baju nalot atau kain panjang. Kemudian wapi khalwatin, dimandikan pada sunyi, kune sunyien, ya dapuh ulang no kesean, tonton umum nani. Pi khalwatin, yaitu agak sunyi, ditendai asa agak sunyi ya, ulang no besu jelma menonton ditendai. Odano sunyi maksudnya no mbah no mi kebun nade odano. Sunyi maksudnya kita mbah mi dapoh ditendai ya, ulang no dibuka untuk umum. Tong bagi cerita tandai asa ulang nahan menjadi aib. Kemudian tole dianjurkan wa tahta sakpin, di bawah atap lot yang menutupi babonai. Jadi lot menutupi daripada samping kiri kanan, lot mang menutupi babonai. Dapuh kita kayak tutupan babonai. Kadang-kadang orang mau disapo di luah tutupi babonai. Lot kadehna mora ibarat anak kerja di tepung tawahi, kita pasang kadeh kan panjang ti kampuh. Tapi begimang pasang kampuh.
Wa ayyuk sala bi sidrin, dan bahwa memandikan mayit itu tole bi sidrin, dengan daun bidara. Lai peridikan mayit dai dicampuh dengan daun bidara. Ibu-ibu tandai nang ida bidarai ketikunda pilot ngi. Aku salah samping sapu kuyai ketika lebih apoki kaleleng dasa. Bidara. Kune? Ya nohok. Pakai tenda ngomong ngelana sunyi tendai. Maksudnya ada ulang no ditonton umum. Ibu-ibu ti tendai keliling. Borang koci tendai ngogelang naduskan di kamah manggoi. Kemudian tole wakapurin, oda kepek kendon bidara wakapurin dan kapur barus. Sunat kapur barusen untuk menghilangkan bau. Kemudian tole wa ala murtafi'in, dan dimandikan mayit ini tempatnya murtafi'in, agak datas. Kuni agak datasen diberi kalang. Asa lai yang kita guyurkan, lai yang kita basuhkan mayit enda mengalir capak lain dai. Paham ibu? Ulang no misalnya kita peridi di tempat datar, udah terangkat, lai yang kita basuh kene tong hendi, sehingga lain dai kena kotoran mayit, ya mutanajis semuanya tong hendi, sehingga 30 kali mayit dai kita basuh, mayit udah bersih, kunya suara bersih. Karena lainnya udah capak, lainnya udah mengalir. Paham? Ya. Ya ulang noda, orang tugas ki ulang begi. Udah petugas tak salah pada kita pandai. Salah kita pandai bibo. Ini. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, kateku demikian pelajaran kita pada malam yang berbahagia enda. Terakhir ibu dah. Terakhir ulang roh angketa engket menyembayangkan mayit. Bukunya sebegi, karena dalam satu hadis Nabi menjelaskan barang siapa yang mensolatkan mayit maka akan diberi pahala 1 kirab. Sadar. Kemudian barang siapa yang ikut mensolatkan dan ikut mengantarkan mayit sampai ke pemakaman, maka dia, kata Nabi, akan dapat pahala 2 kirab. Qila, Nabi ditanya, mal kiratani, apakah 2 kirat itu ya Rasulullah? Yaitu 2 kirat itu mislul jabalaini azimain, seumpama 2 gunung besar. 2 gunung belen, begimo pahala engket kita menyembayangkan mayit dapat 1 kirab. Engket kita menaruhkan mayit dapat 1 kirab naik 2 kirab. Sahabat bertanya, kade 2 kirab ya Rasulullah?
Dua kirat itu mislul jabalaini azimaini, yaitu seumpama dua gunung mabeled, gunung besar. Nah, jadi kami kahya oleh Abuya Nina seperti dua gunung Uhud. Gunung Uhud ini mabeled nih ibu-ibu, begimo pahala. Hah? Gunung Uhud dai? Ya, mi Mekah mulai kita. Punya belum dalam bro. Pokoknya Azimaini, dua gunung yang besar. Ai mepahalana. Mepahala gepekkan menyembahkan mayit mayit dai kita tolong, kita dapat pahala. Demikian mudah-mudahan. Maksudnya sembahyang biasa? Sembahyang biasa doh. Terus sembahyang baik deh tong. Sembahyang sebenarnya untuk membatalkan sembahyang tidak ada. Haram hukumnya kita membatalkan sembahyang. Jadi kita katakan anak lakon dakwah misumuh, tidak usah batalkan sembahyang, ayak kambing. Anak lakon dakwah misumuh, kebetulan kita sembahyang lebih beta sumuh. Lalu anak lakon dabuh, kita batalkan sembahyang tanai lakum mendapatkan anak, jangan batalkan sembahyang ambing. Niat kita ulang batalkan sembahyang, ayak anak dai gelem tolong. Bergerak membelakangkan kiblat, ini oda nenge berlaku. Ora betal sembahyang te, kuli menolong menyelamatkan anak yang hendak jatuh ke sumur. Atau let nipe lewat, atau let kala jengking lewat. Pak lako patuk na kalak, atau lako patuk na kita, lompat kita, pindah kita, kan bergerak-gerak. Ini orang batalkan sembahyang. Jadi masalah batalkan sembahyang seperti ada alasan. Terus sambil sembahyang. Bahkan posisi perang sekalipun boleh tidak menghadap kiblat, yaitu orang yang dalam perjalanan di atas kendaraan, mereka ya bot atau motor sembahyang, kita sang motor kundul, sang pesawat, ya mengelok-elok ngebot dai. Orang yang masalah, yang penting awal kita takbiratul ihram menghadap kiblat. Jadi kata misalnya sampai Fatihah yang kita baca Ustaz, jadi kalau hal-hal yang sampai Ustaz naik kita lakukan. Setelah kita tolong dia, kali Ustaz baca kita lanjutkan setelah Fatihah naik. Kadekin bacaan sembahyang tandai lanjutkan. Balik kita berkasta. Sembahyang ulang batalkan. Tidak boleh. Haram hukumnya kita batalkan sembahyang. Kita mau sembahyang, tiba-tiba bandit tertak, perasaan telah terangin anda punya sebenarnya apakah kita lanjutkan ini atau kita punyakan. Kita perasaan tak menahan lompat subuh. Orang yang sanggup. Oh, kita sembahyang orang yang sanggup. Itu bisa memang tidak tahan, cuma karena disuhati itu boleh. Makanya disunahkan sebelum sembahyang ini segala sesuatu yang mengganggu kerusukan sembahyang selesaikan lebih, melehe, banyak botok selesaikan. Tapi ketika kita sembahyang bertek tandai, moda bisa dan kita tahan, wajib kita tahan. Tapi mora kita tahan, no nandi. Mora masalah ini mudarat. Silahkan batalkan
akibat mudarat ya bermaknahan nata mencret oke no nandi ini gelahna mudarat silahkan batal laos kita kada hajat beruduk tulis sembayang ada masalah contoh begi orang kade tapi modamat bisa yang kita tahan tetap wajib kita tahan kita tahan betul lah.